Baik saudara-saudara, renungan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita tetap kuat dalam penderitaan. Tetapi sebelum kita membahas, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak berdoa memohon perlindungan-Mu serta kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan mulai renungan ini, kami berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat melalui renungan kami lakukan hari ini. Berkati kami agar melalui renungan ini, iman kami semakin kuat, kami semakin dewasa dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih setiap-Mu yang senantiasa menyertai kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana tetap kuat dalam penderitaan? Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan adalah hal yang paling tidak disukai oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Banyak sekali dalam kenyataan hidup ini. Kalau kita mau jujur, banyak yang gak mau hidup susah, saudara-saudara. Apalagi anak-anak zaman sekarang, semuanya mau enak-enak. Banyak orang yang ingin sehat, bahagia, usahanya lancar, karirnya meningkat, dan banyak hal-hal dunia yang nikmat. Itu yang ada di dalam pikiran manusia di zaman sekarang ini. Padahal kita tahu bahwa semuanya itu bersifat sementara, saudara-saudara. Alkitab bukan melarang orang untuk menjadi kaya, tetapi kaya yang bagaimana dulu? Kaya yang menjadi hamba uang, terus melupakan Tuhan. Bahwa semuanya kita yang berusaha, kita yang kerja keras sampai sukses begini, saudara-saudara, itu adalah salah besar. Tidak pernah sedikit pun Anda membayangkan untuk hidup dalam kekurangan. Satu hal yang Anda perlu tahu, saudara-saudara, bahwa kehidupan manusia bukan senantiasa berjalan selalu seperti yang Anda harapkan, saudara-saudara. Maka dari situ mari kita melihat satu tokoh Alkitab yang terkenal dalam masa itu. Dia adalah Ayub, yang sangat kaya pada masa itu di sebelah timur. Tetapi dia adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, apakah dia membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Ayub diuji. Ayub seorang yang mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Saudara-saudara, semuanya hilang berturut-turut. Bisa dikatakan dalam hitungan menit, saudara-saudara. Yang tersisa dari hidupnya hanyalah dirinya dan istrinya. Saudara-saudara, kalau kita di posisi Ayub sekarang ini, maka kita akan menyalahkan Tuhan dan kita akan bunuh diri, saudara-saudara. Atau kita bisa menjadi gila. Karena banyak sekali orang-orang di zaman sekarang ini, banyak yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak mau diuji. Baru sakit sedikit menyalahkan Tuhan, kecewa, atau pergi ke dukun. Banyak dari kita yang tidak tahan uji, saudara-saudara, karena iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Baru kehilangan harta sedikit kita kecewa sama Tuhan. Apalagi seperti Ayub, kita bisa bunuh diri, saudara-saudara. Ini adalah ujian yang luar biasa. Sampai-sampai Ayub juga ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kalau kita di zaman sekarang ini baru kehilangan pekerjaan misalnya, aduh, stresnya minta ampun, salahkan Tuhan lagi. Kita beda sama Ayub. Ayub kehilangan semuanya, saudara-saudara, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap memuji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan.
Itulah iman yang sejati, saudara-saudara. Itu menjadi teladan bagi kita agar kita merenungkan dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk kita. Jangan ketika engkau diberkati, engkau mengucap syukur. Pokoknya Tuhan itu baik segala macam. Ketika engkau tidak diberkati lagi, engkau salahkan Tuhan. Enak saja, maunya mencari yang aman-aman saja. Itu adalah iman tempe, iman yang tidak bertumbuh. Kalau kamu mau bertumbuh dalam iman, maka kamu juga harus bertahan dalam uji. Tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan yang kedua, Ayub tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub adalah pribadi yang sabar, tekun, kuat menanggung penderitaan, punya ketekunan yang besar, dan bahwa menghadapi tekanan yang besar. Ayub menjadi contoh sebagai pribadi yang memiliki ketekunan yang harus diteladani dan dibutuhkan oleh orang-orang percaya di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini. Melalui kisah Ayub kita belajar bahwa sekalipun kita tidak pantas menanggung penderitaan, namun Tuhan mengizinkannya, karena dengan itu kita belajar untuk menyembah Dia apapun keadaan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Ayub membuktikan imannya kepada Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekalipun pada akhirnya kesehatan Ayub terganggu, dia kena penyakit kulit yang menyakitkan. Bahkan istri yang mengejek dia dan mendesak untuk mengutuki Tuhan. Di tengah kondisi itu, teman-teman terdekatnya datang. Bukannya memberikan dia motivasi atau semangat, mereka malah menuduh Ayub sudah melakukan dosa dan Tuhan sedang menghukumnya. Meskipun dia kesal kepada semua teman-temannya, namun Ayub memilih untuk bijaksana. Saudara-saudara, Tuhan senang dengan kerendahan hati dan kesabaran Ayub. Karena itulah Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari kehilangan yang dialaminya, termasuk keluarga dan teman-temannya. Ayub terbukti sebagai orang saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesalehan Ayub ini tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung apakah Allah memberikan kondisi yang aman atau tidak, ataupun apakah Allah membuat dia tambah banyak hartanya atau tidak. Ayub tulus kepada Allah. Dan yang keempat, saudara-saudara, Ayub dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 2 kali lipat, saudara-saudara. Ia juga mendapat 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yamima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenghapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup lagi 140 tahun lamanya, saudara-saudara. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wow, itulah janji Allah. Sebab janji Allah
ialah iya dan amin. Yang pentingnya bagi kita adalah tulus dan tetap setia kepadanya. Saudara-saudara, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tetapi karena anugerah Allah dan kemurahan hati Allah yang berdaulat. Allah memulihkan Ayub sebagai tanda kesetiaannya dan pelajaran bagi kita tentang pengharapan di tengah penderitaan. Allah mampu mengubah penderitaan menjadi berkat yang lebih besar. Saudara-saudara, mari kita merenungkan. Mari kita melihat situasi zaman sekarang ini. Apakah kita masih mengeluh ketika kita kehilangan harta? Apakah kita masih menyalahkan Tuhan ketika kita kehilangan harta-harta dunia ini? Mari saudara-saudara, kita merenungkan dalam hidup kita. Kita melakukan, kita mempraktekkan dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memulihkan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kuasa. Mari saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas renungan hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di renungan kami hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah yang telah memperbarui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hidup ini. Kami memohon agar firman-Mu selalu menuntun kami, menguatkan kami di setiap perjalanan hidup kami. Berikanlah kami keberkahan, kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam hidup kami. Kami berdoa agar kehadiran-Mu tetap menyertai kami setiap hari dan selalu memperbarui iman kami. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin.